Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita masuki pertemuan yang ke-12. Kita membaca buku Lex Posteriori Derogat Lex Priori yang saya tulis tahun 2015. Kita sudah sampai di halaman 74. Seorang muslim harus meningkatkan kecerdasan transendentalnya yang ia kembangkan dari kecerdasan spiritual, agar ia memiliki kesempatan membumikan kecerdasan transendentalnya atau kecerdasan transendentalnya memiliki implikasi sosial. Untuk itu ia akan menggunakan akhlak sebagai instrumennya. Saat itulah ia berpeluang menjadi pemimpin yang terpilih, baik dalam arti pemimpin bagi diri sendiri maupun dalam arti memimpin atau mencontohkan orang lain agar berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seorang muslim berpeluang memberi kontribusi akumulatif terhadap ketakwaan umat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merebaknya rahmatan lil alamin yang dilakukan oleh umat berdasarkan kemampuan individualnya masing-masing. Saat itu umat manusia diajak mengerti bahwa menganggap Tuhan sama dengan nol atau Tuhan itu tidak ada merupakan bentuk kebodohan yang nyata. Secara rasional, pernyataan bahwa Tuhan sama dengan nol merupakan kekeliruan besar yang dibuat manusia karena akhirnya ilmu pengetahuan dan teknologi mampu membuktikan bahwa alam semesta diciptakan. Steady state teori yang menyatakan bahwa alam semesta ada dengan sendirinya sudah sejak abad ke-19 gugur dari ranah keilmuan. Hal ini berarti pandangan yang menyatakan bahwa alam semesta sudah ada sejak dahulu dan akan terus ada juga turut gugur dari ranah keilmuan. Demikian pula dengan evolution theory yang menyatakan bahwa setiap spesies makhluk hidup ada secara kebetulan dan berevolusi dari spesies yang satu menjadi spesies yang lain juga telah gugur dari ranah keilmuan. Kedua teori ini, steady state theory dan evolution theory, gugur oleh adanya bukti yang menunjukkan perancangan cerdas atau intelligent design. Sementara itu, secara rasional, pernyataan bahwa Tuhan lebih dari satu atau Tuhan tidak Maha Esa juga merupakan kekeliruan besar yang dibuat manusia. Untuk memahami kekeliruan tersebut dapat diperhatikan analisis sebagai berikut. Pertama, pernyataan bahwa Tuhan lebih dari satu membawa konsekuensi pada adanya tiga kemungkinan, yaitu adanya kerjasama, cooperation, adanya sikap, koeksisten, sama-sama ada, atau adanya konflik di alam semesta. Kedua, bila Tuhan-Tuhan ini saling bekerja sama dalam menata alam semesta, maka sesungguhnya masing-masing Tuhan ini gagal memiliki sifat maha kuasa. Sebagai contoh, bila Tuhan ini berjumlah 10 Tuhan, maka masing-masing Tuhan hanya akan memiliki kapasitas 1/10 atau 10% penguasa alam semesta. Tuhan-Tuhan yang hanya memiliki kapasitas 10% ini tentu bukan Tuhan yang sebenarnya. Karena Tuhan yang sebenarnya haruslah Tuhan yang maha kuasa yang memiliki kapasitas full atau 100% sebagai Tuhan. Ketiga, bila Tuhan-Tuhan ini bersikap koeksisten, maka masing-masing akan memiliki wilayah atau ranah kekuasaannya masing-masing. Maka Tuhan-Tuhan ini tentu tidak menguasai seluruh alam semesta, baik secara wilayah maupun ranah. Tuhan-Tuhan yang hanya menguasai sebagian wilayah atau ranah alam semesta bukanlah Tuhan yang maha kuasa. Oleh karena itu, Tuhan-Tuhan yang tidak maha kuasa ini tentulah bukan Tuhan yang sebenarnya. Sebab Tuhan haruslah maha kuasa. Keempat, bila Tuhan-Tuhan ini berkonflik, maka akan terjadi kekacauan di alam semesta. Padahal berdasarkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi diketahui bahwa terdapat harmoni di alam semesta yang ditata melalui berbagai hukum fisika, kimia, dan biologi. Secara keseluruhan merupakan hukum fitrah atau sunatullah. Kelima, oleh karena itu Tuhan itu haruslah maha kuasa. Maka ia cukup sendirian saja sebagai Tuhan dalam mengelola semesta alam, alam semesta dan alam akhirat. Dengan demikian pernyataan Tuhan lebih dari satu merupakan kesalahan dan yang benar adalah Tuhan sama dengan satu atau Tuhan itu Maha Esa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya.
Quran surat 112 ayat 1 sampai 4. Tuhan itu haruslah maha kuasa, maka ia cukup sendirian saja sebagai Tuhan dalam mengelola semesta alam, alam semesta dan alam akhirat. Dengan demikian, pernyataan Tuhan lebih dari satu merupakan kesalahan dan yang benar adalah Tuhan sama dengan satu atau Tuhan itu Maha Esa. Lihat Quran surat 112 ayat 1 sampai 4. Pemahaman ini merupakan bukti atas keberhasilan membumikan kecerdasan transendental yang sekaligus memberi alasan terpilihnya seorang muslim menjadi a chosen leader atau pemimpin yang terpilih. Sebagai a chosen leader, seorang muslim tentu saja mengetahui bahwa Islam adalah agama yang rasional, menghormati akal, dan mendorong umatnya untuk gemar berpikir. Akibatnya, umat Islam dituntut untuk terus-menerus mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Teknologi adalah suatu instrumen, teknik, peralatan, atau instrumen sosial, konsepsi atau terapi yang berhasil dibuat, peralatan, atau dirumuskan, konsepsi atau terapi dengan memanfaatkan pengetahuan. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk memudahkan kehidupan manusia dan sekaligus juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 55 ayat 33. Hai semua jin dan manusia, jika kamu mampu melintasi segenap penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Tetapi kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan atau teknologi. Dengan demikian, terdapat siklus antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu menghasilkan pengetahuan, sedangkan pengetahuan dapat menghasilkan teknologi. Sementara itu, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu. Dapat pula dikatakan bahwa teknologi dapat diperoleh dengan memanfaatkan pengetahuan. Sementara itu, pengetahuan dapat diperoleh dengan memanfaatkan ilmu, sedangkan ilmu dapat dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi. Berkaitan dengan teknologi, manusia dapat mengambil hikmah dari keberadaan Al-Quran. Meskipun harus tetap dipahami bahwa Al-Quran bukanlah buku tentang iptek, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, melainkan sebuah kitab suci yang memuat akidah, ibadah, akhlak, etika, dan hubungan antarpersonal, sehingga wajib menjadi pedoman hidup manusia. Jiwa dan semangat Al-Quran tidak pernah memberangus dan tidak pernah bertentangan dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bahkan, kecermatan matematis redaksi Al-Quran baru dapat dipahami manusia setelah ditemukannya teknologi informasi atau komputer. Teknologi inilah yang digunakan oleh Rashad Khalifa dan Abdul Razak Naufal untuk mengetahui kecermatan matematis redaksi Al-Quran. Sebagaimana diketahui, Rashad Khalifa pada tahun 1990 dengan memanfaatkan teknologi informasi atau komputer melihat korelasi matematis antara ayat pertama dari beberapa surah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang terdiri dari 19 huruf hijaiyah. Contoh pertama, Quran surat 50 ayat 1. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Allah, Qaf demi Al-Quran yang mulia. Huruf Qaf yang merupakan awal surah ke-50 ditemukan berulang pada surah tersebut sebanyak 57 kali atau 3 kali 19. Ada sekian banyak hasil dari penelitian Rashad Khalifa yang membuktikan hal-hal serupa. Kita lewati. Sementara itu dengan memanfaatkan teknologi informasi atau komputer, Abdul Razak Naufal juga berhasil mengetahui adanya keseimbangan jumlah kata dalam Al-Quran. Itu nanti bisa dibaca sendiri dalam bukunya, kita lewati. Dalam perspektif sosial juga diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang didokumentasikan dalam Al-Qur'an telah memotivasi manusia agar mengembangkan teknologi. Lihat Quran surat 55 ayat 33. Firman ini telah memotivasi manusia untuk menjelajah ruang angkasa dengan memanfaatkan kekuatan atau teknologi sehingga layak disebut sebagai ultimate drive for Islamic technology. Dorongan utama bagi teknologi Islam. Oleh karena itu, firman-Nya ini, Quran surat 55 ayat 33, layak diperhatikan oleh berbagai ilmuwan yang gemar mengembangkan teknologi. Dengan demikian, umat manusia mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia untuk mengembangkan teknologi. Hal ini dimaksudkan agar manusia dapat secara optimal berperan sebagai khalifah di alam semesta
guna mewujudkan rahmatan lil alamin yang diamanatkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk terus-menerus mengembangkan teknologi agar dapat optimal berperan sebagai khalifah dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Hal ini penting agar setiap manusia memiliki peluang menjadi a chosen leader bagi dirinya sendiri dan orang lain. Sebagaimana diketahui, seorang manusia hanyalah satu di antara sekian banyak manusia di bumi. Ketika saat ini tahun 2015, ketika buku ini ditulis, diketahui manusia bumi telah mencapai 7 miliar orang, maka seorang manusia hanyalah satu dari 7 miliar orang di bumi, atau secara kuantitatif bernilai 1/7 miliar. Selanjutnya, sebagaimana diketahui bumi hanyalah salah satu planet dari 9 planet dalam sistem tata surya, di mana bumi ada di dalamnya, atau secara kuantitatif bernilai 1/8. Pada tahun 2000-an, ilmuwan ruang angkasa menyatakan Pluto bukanlah salah satu planet dalam tata surya. Sementara itu, sistem tata surya dimaksud hanyalah satu sistem tata surya dari sekian banyak sistem tata surya dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way, atau secara kuantitatif bernilai 1/sekian banyak. Sedangkan galaksi Bima Sakti hanyalah salah satu galaksi dari sekian banyak galaksi di alam semesta, atau secara kuantitatif bernilai 1/sekian banyak. Dengan demikian, secara keseluruhan dan secara kuantitatif, seorang manusia bernilai 1/7 miliar kali 1/8 kali 1/sekian kali 1/sekian kali 1/sekian. Angka yang muncul dari perhitungan itu adalah angka yang mendekati 0. Oleh karena itu, layak dipahami bahwa seorang manusia secara kuantitatif mendekati nilai 0, dibulatkan menjadi 0 dibandingkan alam semesta, terlebih lagi bila dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Pemahaman yang tepat terhadap posisi kuantitatif manusia akan membantu manusia mengenali dirinya. Pada akhirnya, pengenalan diri ini akan sampai pada pemahaman tentang keterbatasan indera manusia. Ketika pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku rasional dipahami sebagai sesuatu yang bersumber pada kemampuan indera menangkap fakta, maka keterbatasan indera menyadarkan manusia bahwa fakta yang ia tangkap bukanlah fakta sesungguhnya, dan fakta yang sesungguhnya berada di luar jangkauan inderanya. Fakta sesungguhnya dapat diketahui oleh manusia tidak dengan secara rasional. Saya ulangi, fakta sesungguhnya dapat diketahui oleh manusia tidak dengan cara rasional atau memanfaatkan indera, melainkan dengan cara suprarasional. Caranya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, informasi tentang fakta sesungguhnya kepada Rasulullah atau utusannya. Kemudian setiap Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat manusia sesuai dengan cakupan tugasnya. Misalnya, Rasulullah Musa alaihissalam dan Rasulullah Isa alaihissalam kepada Bani Israel, serta Rasulullah Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, kita mengetahui bahwa secara kuantitatif, kalau dihitung nilai manusia itu mendekati 0, dan dengan demikian kita mengakui tentang keterbatasan indera, dan kemudian kita mendapat fakta sesungguhnya tidak berdasarkan indera tetapi berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh para Rasulullah kepada kita. Dalam konteks Islam tentu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita umat manusia. Itulah hal-hal yang harus kita syukuri, dan kita akhiri pertemuan kita pada bagian ke-12 ini. Kita sudah sampai di halaman 82. Besok kita lanjutkan di pertemuan yang ke-13. Saya pikir demikian, kita akhiri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.